Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Di sini mengatur pokok-pokok pengaturan yang cukup banyak ya. Jadi kita lihat di sini kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak ya. Karena tentunya ketika kita membuat satu pelaporan, kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, kita harus melihat dulu nih. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap apa? Nah, biasanya kita sebagai konsultan pajak pasti ditanya, PKP ini kapan sih harus menyiapkan faktur pajaknya? Jadi kita harus lihat bahwa faktur pajak harus dikeluarkan untuk setiap transaksi apa? Penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Nah, ketentuan akan mengacu bagaimana faktur pajak harus dibuat pada saat kapan? Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Kemudian saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Artinya mana yang lebih dulu? Kita menerima termin pembayaran atau kita sudah menyerahkan BKP atau penyerahan JKP. Nah, selain itu, saat penerimaan pembayaran termin yang tadi dianggap sebagai penyerahan tahap pekerjaan. Jadi ada beberapa tahapan ya ketika kita menerima pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahapan pekerjaan. Artinya kita sudah issue faktur pajak sesuai dengan mana yang lebih dahulu. Oke. Kemudian saat ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP, atau saat lain yang diatur dengan PMK tersendiri. Artinya yang terbaru ini kita akan melihat bahwa saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP serta saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengacu ke pasal 17, pasal 17A PP 01 2022 dan PP nomor 9 tahun 2021. Nah, ini adalah ketentuan yang terbaru. Selain itu, ketika kita lihat ada faktur pajak gabungan nih. Nah, jadi pada saat kita melihat ada kewajiban dan saat kapan kita melakukan pembuatan faktur pajak, ada juga faktur pajak gabungan yang harus kita lakukan sebagai PKP. Nah, kapan PKP dapat membuat faktur pajak gabungan? Nah, faktur pajak gabungan di sini adalah satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender. Artinya harus dilakukan paling lama yaitu pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi satu faktur pajak mengakomodir seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP. Nah, dalam hal ini yang baru apa? Dalam faktur pajak gabungan yaitu ada 3 hal ya. Yang pertama, dalam hal terjadi pembayaran sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan. Jadi faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi kita kalau ada transaksi misalkan sebagian atau seluruhnya, jadi sebelum penyerahan BKP atau JKP paling lama kapan nih kita issue faktur pajaknya? Nah, paling lama adalah di akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. Nah, selain itu dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP yang membuat wajib pajak itu harus menggunakan satu kode transaksi. PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi. Nah, lampiran A angka 1 ya di PER ini adalah lampiran yang terbaru. Jadi ada juga pengecualian. Nah, pengecualiannya kita harus cermati bahwa
faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat saat penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Jadi artinya ada pengecualian ya untuk faktur pajak gabungan. PTA merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTB. Jadi PTA merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTB dan menerima pembayaran dari PTB selama bulan April 2022. Artinya ketika kita lihat nih di sini ada tanggal ya, uraiannya seperti apa, harga jualnya dan pembayaran. Nah, kita lihat di sini ada tanggal 4, 11, 18, 19, 25, 26, 30 di mana ada penyerahan BKP. Nominalnya ada 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kemudian ada penerimaan pembayaran dari PTB atas penyerahan tanggal 4 April ya, karena di sini kita contohnya April 2022. Kemudian ada penyerahan lagi ya sebesar 2,5 juta. Kemudian menerima pembayaran lagi uang muka dari PTB untuk penyerahan yang dilakukan di bulan Mei. Artinya gini, ketika dalam 1 bulan transaksi ya, dalam hal penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 kode transaksi dan PTA memilih membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan yaitu 30 April meliputi seluruh transaksi penyerahan yang dilakukan PTB, ya, PTA ke PTB ya, dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April yaitu dasar pengenaannya sebesar 10.250.000 terdiri dari 1 juta ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 ditambah 250.000 dan 3 juta. Jadi artinya pada akhir bulan kita harus membuat faktur pajak gabungan sesuai dengan transaksi yang terjadi ya untuk PTA ke PTB. Nah, contoh berikutnya adalah PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CVC sebagai berikut. Penjualan BKP berupa komputer tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30. Kemudian ada juga pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 April. Nah, jadi berdasarkan data di sini, PTA ini kapan sih membuat faktur pajak dengan kode transaksi 01 atas penyerahan atau penjualan BKP berupa komputer dan kode transaksi 04 atas penyerahan pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer. Nah, dalam hal PTA memilih untuk membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat 1 faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April dengan menggunakan kode transaksi 01 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada April 2022. Sedangkan untuk 1 faktur pajak gabungan tanggal 25 April atau paling lambat 30 April dengan menggunakan kode transaksi 04 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa keyboard dan mouse komputer yang dilakukan pada bulan April 2022. Wow, cukup banyak ya perubahannya. Nah, tentunya dengan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita menginput data terkait dengan faktur pajak gabungan serta pokok-pokok perubahan yang ada pada faktur pajak, dan tentunya masih banyak lagi. Ingat, stay tune terus di channel Michael Consulting. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.